Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Sampes. Kembali lagi tentunya bersama saya Yudi Revan di Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Waduh, sudah beberapa lama nih kita gak bikin podcast dan hari ini kita akan kembali lagi ya. Oke, untuk bersama-sama memberikan informasi, edukasi, dan tentunya juga dikemas secara luar biasa dan interaktif tentunya. Hari ini tanggal 22 Juli 2021 atau bertepatan dengan 12 Zulhijjah 1442 Hijriah. Umat Islam tentunya masih ada dalam suasana Idul Adha, dan di hari ini juga kita masih memiliki kesempatan untuk berkurban karena masih berada dalam rangkaian Hari Tasyrik. Ibadah kurban di masa pandemi tentunya ada perbedaan yang luar biasa. Mungkin di tahun ini juga tentunya kita tidak bisa mudik ya, dan kita pun harus memperbanyak ibadah di rumah aja. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang sekaligus menyerap ilmu dari pengasuh Pondok Pesantren An-Nasuha Cirebon, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Usamah Mansur MPDI yang sudah hadir secara virtual di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, karena ini masih suasana Idul Adha, jadi mohon maaf lahir batin nih. Selamat berkurban, selamat Lebaran Haji. Mohon sami-sami. Baik Pak Kiai, semoga keluarga besar Pondok Pesantren An-Nasuha Cirebon selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya juga amin. Dari hasil penelusuran di internet nih ya, saya mendapatkan informasi jika santri Pondok Pesantren An-Nasuha Cirebon ini patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, bagaimana sih Pak Kiai ini mendidik ya para santrinya untuk patuh prokes di Ponpes ya, prokes di Ponpes gitu ya, protokol kesehatan di Pondok Pesantren. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali secara umum karakter manusia itu kalau belum diuji, belum dicoba, suka membangkang-bangkang gitulah. Iya. Sama, saya hidup keseharian saya dengan para santri. Ya bergumul, berkerumun gitu. Saya menjerit kepada mereka, pakai masker, saya siapkan cuci tangan buat anak-anak santri putra, santri putri. Lewat saja begitu. Ya. Ternyata pada pertengahan November 2020, ada beberapa santri pamit ke saya, Pak Yai, izin wangsul, izin uwi. Kunaon uwi? Sakit apa? Kelihatannya seger. Jawabnya, ini Pak Yai, penciuman dengan rasa ini perasa hilang. Loh, kayak gitu. Banyak teman-teman kamu, ya ada beberapa, banyak juga. Nah, saya langsung telepon alumni saya yang sudah kerja di puskesmas. Saya telepon, dia langsung reaksinya kenceng. Bapak, kalau begitu anak santri harus diswab. Loh, mak kenapa? Ya, kehilangan penciuman dan rasa itu indikator kuat COVID. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang begitu. Ya, dia cepat sekali langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Sorenya mereka datang ke rumah. Harus diswab gini. Saya minta satu aja, silakan santri diswab, tetapi hasilnya jangan dipublish kemanapun, harus langsung ke saya. Siap Pak Kiai, gitu. Yeah. Oke, esoknya datang diswab. Dari sampel 570 santri yang diswab, sampel itu, ternyata yang positif 53, yang reaktif 2. Innalillahi wa inna ilaihi, luar biasa. Mereka OTG semua, sehat semua, hanya memang penciuman dengan rasa hilang. Anosmia itu ya Pak Kiai ya? Iya, jadi luar biasa. Wah, saya kalang kabut. Ya, aman, tidak dipublish. Saya ingin karantina di pondok, tetapi mengalami kesulitan karena kamar boleh dipisah, tapi kan kamar mandinya itu setiap lantai itu kan bareng, sekian kamar mandi, toilet.
Jadi akhirnya dipulangkan, orang tua suruh jemput, dan yang sehat, yang OTG, semuanya pulang. Saya kesepian kurang lebih 1 bulan, santri pulang semua. Sepi ya Nah, di pesantren ya. betul, sepi itu pertengahan November sampai pertengahan Desember. Ya. Nah, akhir Desember mulai pada datang lagi sampai Januari, maka prokes dipasang ketat dan alhamdulillah mereka kena ada pengalaman, baru mereka ketaatannya meningkat. Nah ini saya lihat memang orang-orang yang kadang-kadang lantang sekali menentang melawan corona, katanya jangan takut corona dan sebagainya. Nah, dikala mereka kena, nah baru merasakan seperti apa, dia baru harus bisa ada prokes. experience dulu, harus ada Iyalah, pengalaman dulu baru itu, ya. Terus belajar seperti itu. Maka alhamdulillah santri harus olahraga, kami siapkan vitamin C, vitamin D, kemudian ada jemur, gerakan senam bersama dan sebagainya. Di samping itu, ya kita sebagai orang beragama, sebagai orang bertuhan, saya sampaikan kepada anak-anak saya, pada anak santri saya, bahwa kalau pemerintah prokes itu rukunnya ada 3, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ya. Sebagai orang yang beragama, mari backup diri kita dengan spiritual agama. Maka saya sampaikan, prokes kita bukan hanya 3, tapi 6. Oke, 3 lagi apa nih? Pertama, iya, M yang pertama, mohon isti'adah, mohon perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah itu, banyak para ulama mengatakan, barang siapa kalau habis maghrib baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, maka orang itu akan aman sampai subuh. Kalau habis sholat subuh baca 3 kali, dia akan aman, terjaga dan dijaga oleh Allah dari segala wabah. Maka kalau habis maghrib baca 3 kali, habis subuh 3 kali, maka selama 24 jam aman. Itu namanya isti'adah, mohon perlindungan Allah. Yang kedua, sebagai umat Nabi Muhammad, perbanyak baca sholawat. Sebab banyak baca sholawat itu adalah amalia Allah dan para malaikat, orang-orang yang soleh. Perbanyak baca sholawat untuk mendekatkan isti'adah kita, mohon perlindungan kita pada Allah nyampe. Baru pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, sudah 5. Yang ke-6-nya, minum vitamin. Kalau hari ini sudah ada vaksin, ya divaksin. Itu. Saya anjurkan divaksin. Semua asatid, ustadz-ustadz vaksin semua. Ya, yang mengajar di pendidikan formalnya, kemudian yang mengajar di Dirosa Diniyahnya, yang setiap harinya dengan santri bergumul, semuanya harus vaksin. Karena vaksin merupakan rukun prokes kesehatan yang ke-6 bagi kami. Nah, di samping vitamin, itu juga vaksin. Ini namanya ikhtiar, yang sering saya katakan, yang namanya ikhtiar, sebab kita wajib ikhtiar. Manusia itu ada pada posisi 2 makom. Siapapun manusia, hatta baginda Rasulullah SAW itu 2 makom. Yang pertama, makomul ikhtiar. Makom kita ini, posisi kita ini, posisi usaha. Ikhtiar itu usaha. Bagaimana kita tidak tertular dan bagaimana kita tidak menulari. Ini berdasarkan hadis sahih. La dororo wala diror. Ini hadis sahih. Kita jangan sampai menyakiti orang lain, menulari orang lain, dan kita harus berjaga bagaimana kita tidak tertular orang lain. Maka prokes kesehatan itu Islami, la dororo wala diror. Nah itu, maka di samping usaha-usaha lahir, usaha batin, backup spiritual sebagai orang beragama, sebagai orang yang bertuhan. Kenapa kita punya Tuhan, punya Allah, lantas kita berpaling daripadanya? Kita mohon perlindungan, diperkuat dengan banyak sholawat, kita vaksin, kita minum vitamin, di samping prokes yang lain. Itu. Jadi itu makom yang pertama, ikhtiar dan ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Ya. Kemudian yang kedua, maqamut tawakkal. Nanti ini di kalangan umat manusia secara umum. Ya, nanti di kalangan orang-orang ulama ada lagi, ada maqamut tajrid, ada maqamul kasbi, iktisab. Itu macam-macam. Nah, kita udah maqamul ikhtiar, usaha.
Nabi Muhammad itu kadang maqamul ikhtiar, kadang maqamul tawakal. Satu contoh, waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi ditemani sahabat Abu Bakar, beristirahat di Gua Sur. Nabi Muhammad dalam posisi tawakal. Kenapa? Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, kau Muhammad malam ini hijrah, kau dilindungi kami sampai tujuan aman. Sementara Abu Bakar tidak. Maka dikala istirahat di Gua Sur, pemuda-pemuda Quraisy dengan pedang terhunus itu sudah ada di mulut gua. Abu Bakar dari dalam gua melihat di luar, pemuda-pemuda itu terhunus pedang akan membunuh Muhammad dengan sahabat Abu Bakar. Abu Bakar menangis. Ya Rasulullah, lau ro'ama fi khodamai, la ro'aina. Jikala mereka itu melongok ke lubang gua, niscaya mereka melihat kami berdua di sini. Habis kita. Abu Bakar nangis, tapi Nabi tenang. Wahai Abu Bakar, la tahzan innallah ma'ana. Abu Bakar fi maqamil ikhtiar, Kanjeng Nabi fi maqamit tawakal. Tapi dalam posisi yang lain menjelang perang Badar, sahabat Hamzah sebagai panglima perang, pasukannya sudah dilatih, mentalnya, fisiknya, kemahiran, keahliannya dalam berperang. Semuanya mereka sudah siap perang. 313 umat Islam, tentara muslim, melawan orang kafir Quraisy 1000 lebih. 1 lawan 3 sampai lawan 4. Dikala Sayyidina Hamzah panglima perang itu sudah siap mau bertempur, ini Kanjeng Nabi belum nampak. Sahabat Hamzah minta kepada sahabat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tolong Nabi di mana? Kapan perang Badar dimulai? Kami sudah siap untuk melakukan perang. Fluid permulaan dimulai harus dibunyikan oleh Rasul. Komando awal harus Rasul. Kapan mulai? Abu Bakar mencari Nabi. Ternyata Nabi Muhammad huwa fi khimati. Dia masih dalam tendanya. Wa huwa sajidun yabki. Beliau lagi sujud sambil menangis. Di sini Rasulullah lagi ikhtiar. Mengatur strategi 1 orang lawan 3 sampai lawan 4. Secara logika manusia, 1 orang lawan 3 lawan 4 itu akan kalah. Kecuali bagaimana kita punya kemampuan yang di luar ya kebiasaan atau ada bantuan dari Allah. Maka di sini Abu Bakar gantian menghibur Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Irfa' ra'saki ya Rasulullah. Ya Rasul, sudahlah, bangunlah dari sujudmu ya Rasul. Wallahi ma yuhzikallah. Kata Abu Bakar, ya Rasul, demi Allah, Allah tidak akan menyanyiakan engkau. Anta Rasuluh wa anta abdu. Engkau utusan Allah, engkau hamba Allah. Pasti dibantu. Tidak ya Abu Bakar, tidak. Sebelum bantuan Allah datang, perang tidak akan dimulai. Nabi dalam kondisi fi maqamil ikhtiar, Abu Bakar sudah siap fisik, siap mental berperang. Fi maqamit tawakal. Ini manusia menghadapi pandemi. Kita posisi di mana? Tergantung. Ada orang yang kelasnya memang sudah maqamut tawakal. Ya, seperti ulama-ulama yang khos sudah kelasnya tinggi, mereka tanpa masker, tanpa apa aman. Kayak saya kayak begini, keluar rumah ya pakai masker, terima tamu ya pakai masker, berjaga-jaga. Karena saya tahu maqam saya itu maqamul ikhtiar, maqamul ikhtiyar. Maka kita harus berjaga-jaga. Semua ini berdasarkan hadis Nabi. Islami. Jadi ikhtiar itu Islami. Ikhtiyar berhati-hati Islami. Jadi pakai masker juga Islami. Karena ini perintah dari pemerintah kita. Tetapi di kala mengaji Al-Quran yang saya berhadapan langsung face to face, wajib pakai masker. Ya, pakai masker. Itu diantaranya yang saya lakukan di pesantren. Anak-anak santri supaya aman. Karena ada pembelajaran pertengahan November itu kelabu betul, luar biasa. Baik, ini konsep Islami yang sangat menarik tadi dari Pak Kiai ya, ada ikhtiar, berhati-hati, ikhtiar, dan tentunya juga tawakal ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Selain protokol kesehatan tadi 3M ditambah lagi 3M lagi kalau 3M lagi dari Pak Kiai, jadi 6M ya. Dengan 3 konsep yang luar biasa tadi. Baik, tadi juga Pak Kiai berbicara tentang vaksinasi nih, masyarakat
Indonesia khususnya Jawa Barat ini kan sekarang sedang dalam masa-masa vaksinasi ya untuk masyarakat umum, bahkan untuk adik-adik kita juga sudah dimulai ini sekarang. Nah, bagaimana Pak Kiai menurut pandangan Islam tentang upaya vaksinasi ini? Nah ini, saya juga di medsos ya melihat ada kiai-kiai yang menolak, kemudian dikaitkan dengan masalah-masalah politik yang Cina lah, yang Amerika lah, yang macam-macam. Saya tidak melihat begitu, ya, karena yang nyata wabah ini ada, yang konkret wabah itu ada, buktinya ada, korbannya sudah banyak, yang terpapar banyak, yang meninggal dunia banyak, dan orang yang ahli dalam penyakit, namanya dokter, menyatakan ini meninggal karena terpapar COVID-19, karena corona. Corona itu ada. Dan ini sesungguhnya sejak zaman Nabi sudah ada, namanya beda, namanya ta'un. Hari ini corona. Sebelum corona, wah banyak sekali. Ada macam-macam lah. Ada nama yang luar biasa, ya banyak sekali. Tapi itu berarti ada. Nah, maka vaksin itu bagian daripada usaha kita, vaksin itu bagian daripada ikhtiar kita. Saya vaksin, anak saya vaksin, menantu saya vaksin, keluarga saya vaksin, ya. Kemudian ustadz-ustadz, para pengajar, para pendidik, semuanya wajib vaksin. Saya yang mewajibkan, selaku pengasuh pondok pesantren, wajib vaksin. Kenapa? Saya wajibkan, karena ini bagian daripada ikhtiar membangun keamanan. Ya. Keamanan, sebab maqasidus syar'i, tujuan Islam, tujuan syariat diturunkan itu untuk membangun keselamatan manusia, kebahagiaan manusia, fid dini wad dunya wal akhirah. Termasuk dalamnya adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Ya, kata Quran, la tulqu bi aidikum ila tahluka. Ini jentik-jentik saya. Apa kata saya? Mau dihiasi dengan cincin boleh, mau saya ambil golok dipotong-potong. Orang mau protes apa ini punya saya? Tetapi kita tidak boleh merusak diri sendiri, menghancurkan diri sendiri. Maka bunuh diri, ya haram, dosa besar. Mau menyakiti diri dengan memotong aja nggak boleh, haram. Walatulku. Maka dikala musim pandemi ini orang tidak berhati-hati. Ah, apaan? Corona. Saya nggak takut. Nah, ini namanya orang tidak ikhtiyat, namanya orang tidak hati-hati. Ya. Padahal orang itu tolonglah mempelajari agama itu jangan aspek fikihnya saja, tapi aspek usul fikihnya itu ada. Ada kaedah-kaedah usul, ada kaedah-kaedah fiqhiyah, yang mana dengan kaedah-kaedah itu kita akan menetapkan bagaimana pola hidup. Satu contoh, bagaimana dengan vaksin. Vaksin adalah salah satu ikhtiar untuk kita membangun imunitas. Dengan imunitas itu, kalaupun terpapar lagi, karena masa inkubasinya belum selesai, mungkin saja terpapar lagi, tidak akan begitu berbahaya. Kalau inkubasinya sudah selesai, fa insya Allah lebih aman. Berarti kita itu pengalaman Yudi banget tuh Pak. Iya, Yudi begitu ya Kang ya. Betul. Iya. Udah 2 kali Pak, tapi alhamdulillah setelah divaksin kemarin yang pertama tidak terlalu begitu berat seperti yang pertama. Iya, kan Ibu Cinta juga katanya kena lagi, Pak Sekda kena lagi, Pak Sekda masih Ibu Asda juga kena lagi. Ya Allah ya Robbi, ya begitu karena mungkin masa inkubasi belum terbangun selesai dan sebagainya, maka lantas terpapar lagi. Nah, maka ini bagian daripada usaha kita divaksin, karena itu merupakan bagian daripada usaha. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Preventif, usaha pencegahan itu harus didahulukan daripada pengobatan. Wah, nggak apa-apa, udah kena baru diobatin. Tapi kalau kita melakukan pencegahan, kita akan lebih baik. Itu kaidah fikih, ya. Kaidah usul itu mengatakan darul mafasid. Kita cegah, maka vaksin salah satu usaha pencegahan. Tapi kalau sudah vaksin kena lagi,
Ya barangkali Allah menghendaki seperti itu, tapi kita sudah usaha. Gitu Kang Yudi. Boleh, boleh. Ini menarik sekali nih Pak Kiai, luar biasa sekali. Dan tentunya juga seperti kita tahu bahwa sekarang ini masih dalam masa PPKM darurat yang diperpanjang sampai dengan tanggal 25 nanti ya. Ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dan presiden, dan kita juga sering mendengar istilah kebijakan pemimpin terkait langsung dengan kemaslahatan rakyatnya, atau disebut dengan tasyaruful imam a'lar ra'iyah manutun bil maslahat. Manutun. Betul, ya, betul. Betul ya. Boleh Ya, dijelaskan itu, mungkin Pak Kiai? Itu kaedah juga sama, kaedah fikih itu ya. Banyak yang terkait dengan pemerintahan itu. Yang pertama, Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Saya baca dalam salah satu kitab namanya Al-Ahkamus Sultaniyah, Undang-Undang Kepemerintahan. Itu karya seorang ulama besar, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sana diawali dengan ada sebuah hadis. Ya. Rasulullah itu, ini hadis riwayat Ibnu Urwah bin Hisham, kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, beliau bersabda, kata Rasulullah, bahwa kata beliau, sayalikum ba'di, setelah saya tiada nanti, sayalikum ba'di ulatun, akan ada pemerintahan. Di dunia ini banyak negara, di sana pemerintahan. Pemerintahan itu fayalikumul baru, ada pemerintah yang baik. Maka dia akan memimpin pemerintahan dengan kebaikan yang ada. Wayalikumul fajir, ada orang-orang yang nakal, yang jahat, kebetulan terpilihlah menjadi pemimpin negara. Maka dia akan memimpin bifujurihi, dengan kejelekannya, dengan kejahatannya. Tapi kemudian kata Nabi, dalam hadis terusnya, apa? Nabi mengatakan, fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqul haq. Dengarkan apa perintah pemerintah itu. Prokes, dengarkan prokes, laksanakan prokes. Selagi perintah itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran Islam. Ya. Gitu. Kalau perintahnya untuk kepentingan dan keselamatan diri kita, wajib kita taat. Nah ini, kata hadis Nabi, fa in ahsanu falakum. Ya. Falakum walahum. Kalau pemerintahan itu baik, maka semua perintahnya, semua perundang-undangannya, semua peraturannya akan bermanfaat untukmu, wahai rakyat Indonesia, dan untuk mereka para pejabat. Tapi wa in asa'u, kalau kebetulan. Tapi saya yakin Pak Jokowi sampai kepala desa saya, mereka orang baik-baik, sayang terhadap rakyatnya. Buktinya suruh prokes, suruh apa, kan mereka sayang supaya rakyatnya sehat. Kan Betul, gitu. setuju. Tapi wa in asa'u, kalau kita menemukan pejabat-pejabat, penguasa-penguasa kita ternyata orang jahat, kata Nabi, falakum wa alaihim. Tetap bagimu bermanfaat, kalaupun ada persoalan nanti tuntutan Allah atas kejahatan orang yang memerintah, itu kata Rasul, falakum wa alaihim. Untukmu tidak ada masalah, tapi yang bermasalah adalah mereka. Jadi dari hadis ini saya lihat soal taat kepada pemerintah itu total bagi saya. Ya. Total. Ya. Jadi apalagi prokes dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kita harus tindakan preventif daripada pengobatan. Kalau sudah payah, sudah sesak napas, baru rumah sakit. Tadinya gagah-gagahan saja. Saya tidak boleh begitu. Ini darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi, apalagi kalau dikaitkan dengan hadis yang terkait dengan ta'un, PPKM itu islami sekali. Ya, islami. Ya. Salah seorang istri Nabi, namanya Aisyah. Aisyah itu tanya kepada Nabi, "Mat-ta'un ya Rasulullah?" Wahai Nabi, ta'un itu apa? Kalau hari ini, corona itu apa ya Rasul? Nabi menjawab, apa kata Nabi? At-ta'un min ayatir rahman.
Ini tanda-tanda keagungan Allah, kekuasaan Allah. Allah bisa menciptakan wabah. Walaupun kalau kita bicara soal politik, wabah ini diciptakan oleh kepentingan politik global lah, oleh kepentingan dagang negara itu. Saya nggak dengar itu, walaupun saya baca. Ya. Kenapa? Karena kata Rasul, nahnu nahkumu bidzawahir wala nahkumu bisarahir. Yang kita hukumi itu yang nampak ada. Yang ada itu banyak orang terpapar, banyak orang jadi korban, banyak orang dirawat, rumah sakit penuh, yang meninggal sampai tanah untuk pekuburan kurang terus, peti mati kurang terus. Ini yang ada namanya, ini yang zahir. Maka kita hukumi yang itu. Yang zahir, corona itu ada. Berarti wabah ini ada. Itu ibtalallah, kata Allah, melalui ta'un, melalui corona itu, kata Nabi, Allah menguji umat manusia. Ya mungkin kita banyak dosa, banyak dekadensi moral. Allah menguji umat manusia. Nah, kemudian kata Rasulullah, itu nasan, kami ibtalallahu nasan, fihi nasan. Manusia itu diuji oleh Allah, min ibadi, dari hamba-hamba Allah. Maka kata Nabi, fa'idha sami'tum bih, kalau kau dengar di suatu kelurahan, RT, RW, di suatu daerah, di sana dengar ada COVID, ada ta'un waktu itu, apa kata Nabi? Fala tadkhulu alaih. Jangan masuk ke sana. Kita dengar kelurahan tetangga katanya zona merah. Jadi zonaisasi, ada merah, ada kuning. Itu Islami. Kalau Nabi dulu begitu, fala tadkhulu fiha, jangan masuk ke sana. Kenapa? Sebab kalau masuk ke sana berarti kita akan tertular. Tuh. Kemudian kata Nabi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Kalau itu terjadi di desamu, wa antum biha, kau ada di situ, fala tafirru minha, jangan keluar dari desamu ke desa yang lain. Jadi jangan mudik, itu Islami. Kenapa harus dilawan? Agar tidak menularkan gitu ya, agar tidak itu membuat orang-orang terpapar gitu ya, Pak Kiai. Jangan orang lain terpapar, jadi jangan mudik. Pemerintah mengatakan jangan mudik, jangan mudik. Nah ini kan sekarang luar biasa, itu kan kena mudik lebaran kemarin. Mereka ya begitulah, karena orang itu macam-macam. Dan ini juga konsepnya sepertinya rahmatan lil alamin ya, untuk rahmatan semua. Lil alamin, betul. Dalam hadis yang kedua memang disebutkan, dalam hadis yang kedua ada. Itu betul-betul warahmatun lil mu'minin ada. Ada hadis yang keduanya. Ini juga sama pertanyaan Aisyah kepada Muhammad tentang ta'un. Ya, jawaban Nabi apa? Innahu kana adzaban. Yab'atsuhu Allahu ya ala may yasha. Ini bagian daripada ya Allah murka lah, karena mungkin banyak dekadensi moral, banyak orang melakukan dosa, maka Allah menurunkan semacam adab begitu. Ala mayyasya. Tapi kemudian faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Ini ta'un ini, corona ini juga memang pada saat-saat tertentu menjadi bagian rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Dalam hadis ini, falaisa min abdin yaqa'ut ta'un. Siapapun yang terpapar corona, terpapar ta'un, kemudian dia ya tinggal di rumah, ya fayam kusufi baladihi sobiron, dia bersabar, ya isoman. Nah ini Islami, hadis Nabi. Tinggal di rumah bersabar, dengan dia meyakini ya'lamu annahu la yusibahu ya illa ma kataballah. Allah memang menghendaki saya terpapar. Kita bersabar, kita isolasi mandiri ya, dengan cara bagaimana? Maka illa kataballahu lahu, kata baginda Rasulullah, dia diberi pahala ya mislu ajri syahid, seperti pahalanya orang mati syahid. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wa illam yamut, walaupun tidak mati, terpapar, dirawat, isolasi sekian hari, negatif lagi, maka orang tersebut sudah mengantongi pahala syahid. Wa illam yamut, walaupun tidak mati. Kalaupun meninggal dunia karena terpapar corona, maka dia berdasarkan hadis ini dijamin dia mati membawa pahala syahid. Tidak mati tapi sehat juga sudah memperoleh pahala syahid.
Masya Jadi Allah. isolasi, PPKM, ya apa sajalah PSB dan sebagainya, Ya. semuanya itu Islami sebetulnya. Hanya kita kadang-kadang keburu emosional karena berbagai persoalan, tidak sabar, terutama pelaku-pelaku ekonomi dan sebagainya. Kalau kita sabar, toh pemerintah tidak melarang tutup total, jadwalnya saja waktunya dikurangi. Ya penderitaan ini penderitaan semua bangsa lah. Pemerintah tidak mau rakyatnya menderita. Saya yakin tidak akan terjadi seperti itu. Tidak sedolim itu pemerintah kita, ingin semuanya sehat. Kalau sehat, nanti bisa dagang lagi, sehat bisa kerja lagi, sehat semuanya akan bisa. Maka harus kesehatan. Ini luar biasa sekali Pak Kiai, selain mendapatkan informasi gitu ya, ini otomatis mendapatkan siraman rohani juga nih. Aduh, alhamdulillah sekali banyak ilmu yang bisa kita ambil nih hari ini podcast bersama dengan Pak Kiai. Pak Kiai, tapi apa daya waktu yang harus memisahkan kita nih. Untuk yang terakhir ini mungkin saya ingin ada closing statement nih dari Pak Kiai, kira-kira apa yang akan disampaikan untuk wargi Jabar. Mangga silakan Pak Kiai. Terima kasih kepada semua warga Jawa Barat. Kita satu tanah air, kita satu bangsa, maka kewajiban kita adalah saling menolong, saling mengingatkan, saling membantu. Yang konkret, pandemi ini luar biasa. Dan ini secara zahir kita melihat indikatornya yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka tiada lain, mari kita bantu pemerintah. Membantu pemerintah itu namanya bagian daripada himayah atau riayah. Kita riayatul ummah, kita harus menjaga umat supaya semuanya selamat. Juga himayatul daulah, pemerintah harus kita bantu. Sukseskan PPKM dalam rangka menjaga keselamatan, sebab hifdzun nafsi itu hukumnya wajib. Maka dari itu, mari sukseskan PPKM, mari kita sukseskan vaksinasi, salah satu bagian tak terpisahkan, bagian integral untuk kita bersama-sama menjaga diri, untuk bagian ikhtiar kita, supaya kita semua, sekeluarga sehat, sekelurahan sehat, sekecamatan, sekabupaten, sekota, seprovinsi sehat semua, sehingga pandemi di Jawa Barat bisa ditekan, sehingga kembali normal. Kalau sudah normal, ekonomi dipastikan bangkit kembali, rakyat akan sejahtera kembali. Bersabarlah menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya bersabar menghadapi pandemi dan kita berdoa semoga Allah segera mengangkat pandemi ini, karena ini jelas-jelas khalqun min khalqillah. Corona itu makhluknya Allah. Allah menghendaki sebar, sebar. Allah menghendaki angkat, angkat. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Fa insyaallah aman. Baik, terima kasih sekali. Tentunya Pak Kiai sudah berbagi informasi dan tentunya juga berbagi juga nih sharing pengalamannya ya. Insya Allah nanti kita ketemu mungkin setelah PPKM ataupun setelah wabah ini berakhir face to face ya. Ini kayaknya lebih menarik lagi kalau kita face to face nih Pak Kiai ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau begitu sehat terus dan salam untuk semua yang ada di Cirebon ya Pak ya. Ya, doa kita saling mendoakan. Baik, terima kasih tentunya. Wargi Jabar, demikianlah podcast Juara Jabar Pro Bersuara episode kali ini. Tentunya semoga menambah inspirasi kita dan tentunya juga bermanfaat juga untuk kita semua tentunya. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast Juara dan tetap terus update media sosial kita jabarprop.go.id dan tentunya juga Humas Jabar. Saya Yudi Repan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.